Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal Ayo Mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD halaman 150 sampai dengan halaman 151. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Ayo mencoba. Nomor 1, perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berikan nama pada setiap segmen garis bangun datar di bawah ini. Misal garis A, garis K, atau garis dan lain-lain. Temukan segmen garis manakah yang sejajar, segmen garis manakah yang berpotongan, manakah segmen garis-garis yang berpotongan tegak lurus, adakah segmen garis yang berimpit. Nah, di sini gambar bangunnya sudah Bapak namai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, sekarang kita cari segmen garis yang sejajar. Nah, segmen garis yang sejajar antara lain A sejajar dengan E. Sejajar itu artinya kalau diperpanjang tidak akan berpotongan dan jaraknya selalu sama antara dua segmen garis tersebut. Jadi A sejajar dengan E, D sejajar dengan F. Bisa kita lihat gambarnya, D sejajar dengan F. Kemudian J sejajar dengan H. Garis J sejajar dengan garis H. Garis K sejajar dengan N. K sejajar dengan N. Dan masih banyak segmen garis lain yang sejajar. Di sini Bapak hanya mengambil contoh 4 saja. Kemudian kita cari lagi segmen garis yang berpotongan. Antara lain segmen garis J. J berpotongan dengan M. H berpotongan dengan K. Segmen garis A berpotongan dengan H. Bisa kita lihat di gambar bangun tersebut. Berikutnya kita cari segmen garis yang tegak lurus. Nah, segmen garis yang tegak lurus antara lain segmen garis B. B tegak lurus dengan C dan akan membentuk siku-siku ya. N tegak lurus dengan L dan A tegak lurus dengan G. Dan masih banyak lagi segmen garis yang saling tegak lurus. Di sini Bapak hanya mengambil 3 contoh saja. Kemudian kita cari segmen garis yang berimpit. Antara lain, segmen garis G berimpit dengan F, A berimpit dengan B, C berimpit dengan D, dan masih banyak lagi garis-garis yang saling berimpit. Di sini Bapak hanya mengambil 3 contoh saja. Nomor 2. Buatlah A 3 pasang garis yang saling sejajar, B 3 pasang garis yang saling berpotongan, C 2 pasang garis yang saling tegak lurus, D 2 pasang garis yang saling berimpit. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu. Kita bahas bagian A. 3 pasang garis yang saling sejajar. Misalnya ada garis A, kemudian garis B. Nah, 2 garis ini A dan B dikatakan sejajar. Jadi garis A sejajar dengan B. Kemudian berikutnya
Diketahui garis C posisinya seperti ini, kemudian garis D. Maka garis C dan D sejajar. Berikutnya, garis E. Diketahui begini posisinya, kemudian garis F, maka garis E dan F sejajar ya. Garis E sejajar dengan F. Bagian B, 3 pasang garis yang saling berpotongan. Misalnya ada sebuah garis G, kemudian garis H memotong garis G di titik O. Maka garis G berpotongan dengan garis H. Kemudian ada garis I, kemudian garis J memotong garis I di titik O. Maka garis I berpotongan dengan garis J. Berikutnya, misalkan ada garis K, kemudian L memotong garis K di titik O. Maka garis K berpotongan dengan garis L. Bagian C, 2 pasang garis yang saling tegak lurus. Misalkan ada garis M, kemudian garis N memotong garis M di titik O. Maka garis M tegak lurus dengan garis N. Kemudian misalkan ada garis P, kemudian garis Q memotong garis P di titik O, maka posisi garis seperti ini, garis P tegak lurus dengan garis Q. Bagian D, 2 pasang garis yang saling berimpit. Misalnya ada garis R, kemudian ada garis S berada tepat di garis R. Maka garis R berimpit dengan garis N. Kemudian ada garis T, kemudian ada lagi garis U tepat di posisi garis T. Maka garis T berimpit dengan garis U. Nomor 3. Ayah Meli akan membuat tangga dari bambu seperti pada gambar di bawah. Jika tiap ruas bambu panjangnya 30 cm, berapakah panjang bambu yang dibutuhkan Ayah Meli untuk membuat tangga tersebut? Jadi pertama-tama kita hitung dulu jumlah ruas garis tersebut ya. Diketahui banyak ruas bambu atau disimbolkan dengan N, kita misalkan N, kita hitung. Banyak ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi banyak ruas garisnya adalah 26. Diketahui panjang tiap ruas atau kita misalkan P sama dengan 30 cm. Kemudian yang ditanya panjang bambu yang dibutuhkan untuk membuat tangga. Kita bahas. Jadi panjang bambu yang dibutuhkan membuat tangga itu sama dengan N dikali P, yaitu banyak ruas bambu dikali panjang tiap ruas, sama dengan 26 dikali 30 cm, hasilnya adalah 780 cm. Jadi panjang bambu yang dibutuhkan membuat tangga adalah 780 cm.